Nur Khalifah. Baik, di sini kami ingin menjelaskan mengenai metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek atau project management methodology seringkali disebut dengan istilah manajemen proyek atau project development stage dan juga dikenal dengan sebutan PMI process group. Berikut gambaran keterkaitan antara tahap satu dengan tahap yang lainnya mengenai pada metodologi manajemen proyek. Yang pertama ada initiation process, dan yang kedua ada planning process, dan yang ketiga executing process, dan yang keempat ada closing process, dan yang kelima atau yang terakhir ada controlling process. Yang pertama ada project initiation. Inisiasi proyek atau project initiation adalah tahap awal atau pertama kalinya suatu proyek dimulai. Pada intinya, inisiasi proyek adalah mengawali sebuah proyek, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek atau project definition dengan tujuan proyek. Yang pertama untuk menentukan tujuan proyek secara terinci, dan yang kedua untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan untuk pelaksanaan proyek, dan yang ketiga untuk menentukan ruang lingkup proyek. Dan pembahasan yang kedua ada project planning. Pada intinya, perencanaan manajemen proyek ini adalah deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Perencanaan proyek secara umum berisi yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup proyek, dan yang kedua ada waktu pengerjaan atau jadwal proyek, dan yang ketiga ada rencana anggaran biaya proyek, dan yang keempat ada kualitas proyek, dan yang kelima ada sumber daya proyek, dan yang selanjutnya ada manajemen resiko pengadaan serta integrasi. Untuk yang selanjutnya tujuan project initiation. Yang pertama mendefinisikan ruang lingkup proyek, yang kedua membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, yang ketiga menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, yang keempat menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, yang kelima menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab serta jumlah personel yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, yang keenam mengidentifikasi resiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangan atau project risk management. Untuk yang selanjutnya, project execution. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau tindakan. Pelaksanaan atau realisasi dan dari rencana proyek yang tertuang dalam project management plan, inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek. Jadi pada intinya project execution adalah merupakan tindakan lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan. Untuk yang selanjutnya tujuan project execution. Yang pertama merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek atau project management plan. Yang kedua mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan juga mengoptimalkannya serta pemanfaatan sumber daya non personil. Untuk yang selanjutnya project controlling. Project controlling adalah pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. Pengontrolan apakah langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan project management plan. Yang telah dibuat juga mengecek apakah kegiatan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta sudah sesuai dengan estimasi dan rencana action atau tindakan apa sajakah yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa tercapai. Untuk selanjutnya tujuan project controlling. Yang pertama, memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, mengontrol pelaksanaan proyek apakah sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Yang ketiga, dengan melakukan kontrol diharapkan adanya masukan apakah project management plan perlu. Yang kelima, project closure. Project closure adalah merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang hasil-hasil apa sajakah yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Untuk yang selanjutnya tujuan project closure. Secara formal mengakhiri proyek yang dengan
dengan semua pihak yang terlibat di dalam proyek. Yang kedua, mengakhiri penugasan anggota tim proyek.